Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Adi Wijaya, mahasiswa Universitas Pasim, Prodi Manajemen, program Hybrid Learning. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi, planning, organizing, actuating, dan controlling di sebuah perusahaan. Nah, di sini saya ambil contoh perusahaan PT Aisyah Moko Industri. PT Aisyah Moko Industri ini sendiri didirikan sejak tahun 1997 dengan memfokuskan diri pada industri pembuatan komponen suku cadang otomotif baik roda 2 maupun roda 4. Nah, PT ANI ini atau PT Aisyah Moko Industri ini beralamatkan di Jalan Citandu nomor 5 Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, berikut adalah struktur organisasi PT Aisyah Moko Industri, seperti yang terlihat di gambar. Nah, untuk implementasi POAC atau Planning Organizing Actuating Controlling-nya sendiri, untuk yang pertama itu planning atau perencanaan. Nah, poin pertamanya itu menentukan lokasi usaha. Nah, dalam menentukan lokasi usaha ini, tentu saja menentukan faktor-faktor potensi wilayah yang dipilih berdasarkan prediksi dari potensi wilayah itu terhadap keadaan produk yang diputuskan oleh Dewan Direksi dan Direktur. Nah, untuk poin berikutnya itu distributor bahan baku. Setelah ditentukannya lokasi usaha, yaitu mencari pemasok bahan baku atau distributor bahan baku pembuatan produk. Setelah ditemukannya perusahaan pemasok bahan baku, tentunya kita menjalin kerjasama bisnis dengan manajemen pemasok, mulai dari jangka waktu, harga, aturan, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Dan tugas ini diemban divisi penyedia bahan baku, yang tidak lupa berkoordinasi dengan atasannya serta divisi terkait. Untuk berikutnya, perencanaan produksi. Nah, dalam prakteknya, perusahaan memerlukan yang namanya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja yang direkrut dipilih berdasarkan kesepakatan internal perusahaan, termasuk di dalamnya menentukan bagian mana yang membutuhkan tenaga kerja ini. Ini adalah salah satu tugas dari divisi personalia, lebih tepatnya HRD, yang berkoordinasi dengan divisi terkait atau yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, untuk berikutnya, perawatan peralatan. Nah, peralatan produksi yang tersedia di perusahaan tentunya akan mengalami kerusakan, ataupun kalau tidak rusak juga dalam jangka waktu berkala itu harus memerlukan perawatan atau maintenance. Nah, ini tugasnya dari divisi alat produksi yang memantau dan melaksanakan perawatannya. Untuk poin berikutnya itu pemasaran. Nah, tentunya menyusun strategi pemasaran merupakan tugas dari divisi penjualan, yang diantaranya melakukan riset pasar, melakukan pemasaran, mendapatkan pelanggan, memantau para kompetitor usaha dalam pasar yang sama juga tugasnya divisi pemasaran. Nah, untuk berikutnya atau yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Poin pertama itu pemimpin perusahaan atau direktur. Nah, dalam hal ini pemimpin perusahaan itu bertugas memimpin, mengurus, dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kebijakan yang telah dibuat. Dan serta juga ini dirundingkan dengan Dewan Direksi untuk masalah kebijakan. Poin berikutnya yaitu General Manager.
tugasnya bertanggung jawab pada seluruh bagian atau fungsional suatu perusahaan atau organisasi, dan beberapa manajemen di bawah naungannya, diantaranya manajer setiap divisi. Nah, untuk poin berikutnya itu divisi penyedia bahan. Tugasnya itu membentuk kerjasama bisnis dengan manajemen pemasok, mulai dari jangka waktu, harga, aturan, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Serta ini juga harus berkoordinasi juga dengan divisi lainnya, seperti produksi yang membutuhkan bahan bakunya, serta juga menyesuaikan budget juga, dan tetap juga disetujui oleh atasan atau pimpinan. Nah, untuk berikutnya divisi produksi. Divisi alat produksi dulu. Nah, tugasnya itu memantau, mengganti, dan melaksanakan peralatan produksi serta perawatan secara berkala. Nah, jikalau terdapat kerusakan mesin, perawatan, yaitu tugasnya itu dari divisi alat peralatan atau departemen maintenance di dalamnya itu ada. Serta untuk mengembangkan mesin-mesin terbaru, menerapkan teknologi terbaru, itu juga tugasnya dia dalam menyampaikan ke divisi terkait. Nah, untuk berikutnya divisi keuangan. Nah, tugasnya itu merencanakan kegiatan bagian keuangan berdasarkan rencana kerja. Jadi yang berhubungan dengan administrasi keuangan itu diatur oleh divisi keuangan, dari mulai budget perusahaan, pengeluaran perusahaan, serta keuntungan perusahaan itu dicatat di bagian divisi keuangan. Untuk berikutnya divisi personalia. Nah, tugasnya itu mengatur dan mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, termasuk proses penerimaan pegawai. Nah, dalam penerimaan pegawai sendirinya itu berkaitan dengan kebutuhan perusahaan atau divisi terkait. Dan tugas lainnya juga membuat aturan-aturan ataupun perjanjian kerja bersama karyawan. Itu juga tugas dari divisi personalia atau HRD. Dan tentu saja ini atas kesepakatan kedua belah pihak kalau menentukan perjanjian kerja bersama, mengatur absensi, mencatat absensi, dan lain-lain tugasnya. Untuk berikutnya divisi penjualan. Nah, tugasnya sendiri itu menyusun strategi pemasaran, diantaranya melakukan riset pasar, melakukan pemasaran, mendapatkan pelanggan, memantau para kompetitor usaha dalam pasar yang sama. Itu tugasnya divisi penjualan. Lebih tepatnya juga memprediksi pasar, kebutuhan pasar itu seperti apa. Seperti itu. Untuk berikutnya divisi produksi. Nah, divisi produksi itu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal hingga menjadi barang jadi. Menjaga dan mengawasi agar mutu barang baku dalam proses dan barang jadi sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Nah, itu adalah tugas divisi produksi. Nah, untuk yang ketiga, poin berikutnya itu yaitu aktu-akting atau pelaksanaan. Segala proses pelaksanaan yang tertera pada tahap perencanaan dan tugas-tugas pada struktur organisasi merupakan tugas masing-masing elemen yang terlibat di organisasi. Nah, fungsinya sendiri dari pelaksanaan itu mewujudkan kinerja anggota tiap elemen agar tetap berada pada jalur rencana dalam mencapai visi dan misi tujuan
usaha. Sehingga proses produksi pemasaran berjalan efektif dan mampu membuat usaha terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, pada praktek accounting, peran yang besar dipegang oleh pemilik perusahaan, serta segala peraturan dan kendali pelaksanaan dipegang dan dibuat oleh top manajemen, dan tentu saja ini disetujui pemilik perusahaan. Untuk yang terakhir, yaitu controlling atau pengawasan. Nah, dalam setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai proses awal produksi sampai penjualan, itu tentunya dikontrol oleh masing-masing elemen terkait sesuai dengan fungsinya. Kalau dari produksi ya divisi produksi, kalau dari divisi penjualan ya tanggung jawabnya dari divisi penjualan, dan diawasi yaitu oleh atasan-atasan masing-masing yang sesuai dengan alurnya, dari mulai bawahan ke atasan, dari mulai operator, leader, foreman, supervisor, manajemen, general manager, sampai dengan direktur perusahaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.